Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari kelas 4 AD 4 Akuntansi Peladan Negeri Padang. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang literatur review yang terkait dengan tema saya, yaitu tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Berikutlah videonya. Nah, jadi di sini adalah saya akan menjelaskan literatur review yang terkait dengan tema saya, yaitu tentang literatur review berhubungan dengan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris terhadap corporate social responsibility disclosure atau pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, jadi yang pertama itu terkait dengan pendahuluan. Secara pengertian, Corporate Social Responsibility atau CSR ini merupakan suatu pendekatan bisnis yang dilakukan perusahaan dengan memberikan kontribusi terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Nah, jadi CSR ini berisi strategi perusahaan yang berupa aktivitas sosial untuk meningkatkan hubungan sosial dan meningkatkan serta untuk memperbaiki kemampuan perusahaan. Nah, dan jadi kalau dari sisi eksternal itu, CSR ini merupakan suatu investasi yang dapat meningkatkan nama baik perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan CSR. Nah, jadi tujuan CSR ini ada beberapa, yaitu satu, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan. Kedua, yaitu menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan pemegang kepentingan lainnya. Ketiga, yaitu mengurangi jumlah pajak yang dibayar, serta mengurangi risiko kerugian. Nah, jadi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan CSR ini adalah untuk meminimalisir dampak buruk dari perusahaan terkait dengan aktivitas operasi yang dilakukan di perusahaan tersebut. Nah, jadi bentuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk CSR. Nah, bentuk-bentuk CSR ini sebenarnya memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam, tetapi salah satunya diantaranya yaitu satu, untuk pembangunan contohnya seperti pembangunan fasilitas umum. Kemudian kedua yaitu sumbangan dana bagi masyarakat, kemudian bantuan keuangan, pemberian beasiswa, dan juga pelestarian lingkungan dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR ini, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74. Jadi undang-undang ini menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana kewajiban itu telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan perseroan akan dikenakan sanksi jika tidak melakukan kewajiban tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi CSR. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi CSR itu memiliki beberapa faktor. Contohnya seperti profitabilitas, kemudian tipe perusahaan, struktur kepemilikan manajerial dan publik, ukuran perusahaan, leverage, kemudian kepemilikan saham publik, risk minimization, kemudian ukuran dewan komisaris, kemudian pengungkapan media, kinerja lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Namun, dalam penelitian yang akan saya lakukan ini, saya hanya mengambil 3 faktor saja, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris. Jadi yang dimana profitabilitas itu adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba untuk meningkatkan nilai saham, atau profitabilitas itu adalah sisa dari pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis perusahaan setelah mengeluarkan semua pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya dalam perusahaan. Jadi di mana profitabilitas ini dapat diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA, yaitu dengan cara laba bersih setelah pajak kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Selanjutnya yang kedua, saya menggunakan faktor ukuran perusahaan. Nah, jadi ukuran faktor perusahaan ini adalah suatu nilai besar atau kecilnya suatu perusahaan yang didapat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga dapat dilihat dari total penjualannya dan juga jumlah laba, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi CSR perusahaan.
Dan yang ketiga yaitu saya mengambil faktor ukuran Dewan Komisaris. Nah, jadi Dewan Komisaris ini merupakan dewan yang memiliki wewenang memberi petunjuk, arahan, serta mengawasi pengelolaan perusahaan. Jadi yaitu contohnya seperti memberikan petunjuk dan arahan kepada manajemen dalam pengungkapan CSR. Jadi di mana untuk mengukur Dewan Komisaris ini dilakukan dengan melihat berapa jumlah banyaknya Dewan Komisaris dalam perusahaan. Nah, selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah teori stakeholder. Jadi teori stakeholder ini menyatakan bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan tidak hanya kepada pemilik atau shareholder, tetapi juga mencakup kepada masyarakat atau stakeholder. Contohnya di mana stakeholder itu terdiri dari karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, kreditur, dan lainnya. Di samping di mana pemilik perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pelaku usaha dan pemegang saham perusahaan. Nah, baru kita masuk ke yang kedua, yaitu kajian sebelumnya. Nah, jadi di sini ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya atau peneliti sebelumnya, yang dimana penelitian tersebut hampir berhubungan dengan penelitian yang saya lakukan, baik itu dilihat dari respondennya yang berbeda-beda, teori yang berbeda-beda, dan juga variabel yang digunakan juga berbeda-beda, tetapi semua tersebut terkait dengan CSR atau tanggung jawab sosial. Nah, jadi yang pertama dilihat dari penelitian dilakukan oleh Dian Agustia pada tahun 2013. Nah, jadi judul penelitiannya yaitu tentang pengaruh struktur kepemilikan dan Dewan Komisaris terhadap Corporate Social Responsibility dan Direksi Pasar. Nah, variabel di dalamnya yang terdapat yaitu proporsi kepemilikan manajerial, proporsi kepemilikan publik, Dewan Komisaris, CSR, dan Direksi Pasar. Nah, metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, sampelnya untuk pemilihan sampel digunakan proporsi sampel, dan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Nah, hasil yang diperoleh yaitu Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, proporsi kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, proporsi kepemilikan manajerial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Nah, selain itu, jumlah Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reaksi pasar. Kemudian proporsi kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reaksi pasar, proporsi kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reaksi pasar, dan yang terakhir itu adalah berdasarkan hasil dari analisis regresi menyatakan bahwa pengungkapan CSR ini tidak berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar. Nah, selanjutnya penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rina Trisnawati pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan CSR Industri Perbankan di Indonesia. Nah, variabelnya ini terdiri dari dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, jadi variabel dependen ini terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran Dewan Komisaris, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan kalau variabel dependennya yaitu CSR. Nah, metode yang digunakan adalah metode survei, kemudian sampel dipilih dengan menggunakan proporsi sampling, sedangkan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, hasil dari kajian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dan profitabilitas, leverage, ukuran Dewan Komisaris, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Nah, selanjutnya yaitu adalah penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Gede Indra Wedana Purba dan Putu Yadyana pada tahun 2015. Nah, judul penelitiannya yaitu pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility. Nah, jadi variabel yang digunakan yaitu ada ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan CSR. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Kemudian sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling dan juga dilakukan observasi non partisipan. Nah, hasil yang digunakan dalam penelitiannya yaitu menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap leverage.
ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap penerapan dan pengungkapan CSR, dan leverage dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya, penelitian keempat yaitu adalah penelitian yang dilakukan oleh Yusi Mandika dan Hasan Salim pada tahun 2015 dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan, tipe perusahaan, dan financial leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2013. Nah, jadi variabel di dalam penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Yang dimana variabel independen ini terdiri dari ukuran perusahaan, kinerja keuangan, tipe perusahaan, dan leverage. Sedangkan variabel dependennya yaitu CSR. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif dengan sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling dan juga data dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Nah, dan hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA, dan financial leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selain itu, tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya yaitu penelitian yang kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayudiah Indrawasari dan Ida Bagus Putra Astika pada tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR. Nah, dan variabel yang digunakan juga ada dua, yaitu adalah variabel independen dan variabel dependen, yang dimana variabel independen ini terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik. Sedangkan kalau variabel dependennya terdiri dari CSR. Dan metode yang digunakan adalah metode yang digunakan untuk pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan data itu dianalisis dengan statistik deskriptif, kemudian juga menggunakan uji asumsi klasik, dan juga menggunakan analisis regresi berganda. Dan diperoleh hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, dan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Nah, selanjutnya penelitian yang keenam yaitu penelitian dilakukan oleh I Gusti Agung Arista Pratyani dan Eka Erdana Sisdiani pada tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan variabel itu adalah ada variabel independen dan variabel dependen. Dengan variabel independen itu terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, sedangkan kalau variabel dependennya itu terdiri dari CSR. Dan metode yang digunakan adalah metode sampel purposive sampling dan juga metode observasi non partisipan, dan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dan diperoleh hasil menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan leverage itu tidak mempengaruhi pengungkapan CSR, dan juga profitabilitas dan ukuran dewan komisaris itu berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amrina Rosyada dan Fenty Astadina pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependennya yaitu CSR. Selain itu, metode yang digunakan adalah purposive sampling, sedangkan dan juga data itu dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Dan diperoleh hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas atau return on asset atau ROA itu tidak berpengaruh terhadap CSR, dan sedangkan ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indrayenti dan Jenny pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu analisis pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016 dengan variabel terdiri dari variabel independen dan juga variabel dependen.
di mana variabel independennya itu terdiri dari ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan leverage. Sedangkan kalau variabel dependennya itu terdiri dari CSR. Dan metode yang digunakan itu adalah metode purposive sampling, dan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, dan juga menggunakan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset, ukuran dewan komisaris yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, dan profitabilitas yang diambil dari ROA itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahri Yulandani, Rina Hartanti, dan juga Sri Dwi Mulyani pada tahun 2013 dengan judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai pemoderasi, dengan variabel di dalamnya yaitu terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan, nilai perusahaan, dan pengungkapan CSR. Nah, selanjutnya metode yang digunakan yaitu adalah dalam pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, kemudian juga studi korelasional, dan studi kausal komparatif. Sedangkan kalau data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Nah, jadi hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dan CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian tanggung jawab sosial atau CSR itu tidak dapat memperkuat profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan CSR tidak dapat memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ke-10 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ivan Nurmasruroh dan Sri Wahyuni Latifah pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan risk minimization terhadap pengungkapan corporate social responsibility atau CSR dengan studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Dengan variabel yang digunakan adalah variabel independen dan juga variabel dependen, yang dimana variabel independen itu terdiri dari profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan risk minimization, dengan variabel dependennya yaitu adalah pengungkapan CSR. Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling, sedangkan data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, asumsi klasik, serta analisis linear berganda. Dan diperoleh hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan risk minimization itu berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Entertiman Golvani Tampubolon dan Dina Arfianti Siregar pada tahun 2019. Nah, jadi judul penelitiannya yaitu pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan variabel yaitu variabel dependennya terdiri dari profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependennya itu yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial atau CSR. Dan metode yang digunakan adalah purposive sampling, dan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Dan diperoleh hasil menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial atau CSR. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imelda Dharma Wilangga dan Ahmad Sabeni serta Ani Wijayanti pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Dan variabel digunakan itu terdiri dari dua, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen, yang dimana variabel independen itu terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Sedangkan kalau variabel dependennya itu terdiri dari pengungkapan corporate social responsibility atau CSR. Dan metode yang digunakan itu adalah penelitian kuantitatif dengan sampel dipilih dengan menggunakan cluster sampel, dan juga data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, sehingga diperolehlah hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Dirvi Surya Abbas dan Muhammad Zulman Hakim Nur Istina
yang dimana pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2017 dengan variabelnya yaitu variabel independen terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan saham publik. Sedangkan kalau variabel dependennya itu terdiri dari pengungkapan CSR. Dan metode yang digunakan adalah dalam pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan data dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Nah, diperoleh hasil menyatakan bahwa profitabilitas dengan alat ukur ROA itu berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kemudian ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap CSR. Kemudian leverage atau yang diukur dengan DER tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dan kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marta Yurlida, JH, serta Mukhzarafa Wira Lestari pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris, leverage, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan corporate social responsibility atau CSR pada perusahaan yang go public dan listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Di mana variabel yang digunakan itu terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris, leverage, dan pengungkapan media, dan pengungkapan corporate social responsibility atau CSR. Nah, jadi metode yang digunakan itu adalah dalam pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, asumsi klasik, dan juga menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan diperoleh hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa profitabilitas menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan leverage, dan media itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang ke-15 adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Zulhaimi dan Neng Rianti Nura Priyanti pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap corporate social responsibility disclosure dengan variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependennya yaitu CSR. Dan metode yang digunakan adalah metode kausal dengan pendekatan kuantitatif dan sampel diperoleh dengan menggunakan purposive sampling, sedangkan data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Nah, diperolehlah hasil dalam penelitian ini yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSRD, ukuran perusahaan komisaris berpengaruh positif terhadap CSR, kemudian ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR, dan profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure atau CSRD. Nah, selanjutnya itu adalah poin yang ketiga yaitu terkait dengan kerangka pemikiran. Nah, jadi berdasarkan penelitian terdahulu yaitu maka peneliti atau saya akan mengambil tema yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Zulhaimi dan Neng Rianti Nupriyanti pada tahun 2019 yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan judul pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure atau CSRD, yang dimana penelitian itu menggunakan metode kuantitatif dengan data berupa data sekunder dan populasi perusahaan yaitu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, oleh karena itu dapatlah dibuat kerangka pemikiran seperti berikut, yaitu adalah yang dimana Corporate Social Responsibility atau CSR itu merupakan variabel independen yang dilambangkan dengan huruf Y, sedangkan profitabilitas itu dengan lambangkan dengan X1, kemudian ukuran perusahaan dengan X2 dan ukuran dewan komisaris X3, yaitu adalah berperan sebagai variabel independen.
Nah, selanjutnya itulah terkait dengan poin keempat tentang kesimpulan dan hipotesis. Nah, jadi berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibahas bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi corporate social responsibility, dan masing-masing penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda, tapi juga memiliki kesamaan. Nah, namun jika dilihat dari variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris saja, maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas dari 15 penelitian sebelumnya yang telah dibahas tadi, hanya 5 penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rina Trisnawati pada tahun 2014, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yusi Mandika dan Hasan Salim pada tahun 2015, penelitian yang dilakukan oleh Amrina Rosyada dan Fenty Astrina pada tahun 2018, kemudian penelitian dilakukan oleh Entertiman Galvani Tampu Bolon dan Rina Afrianti Siregar pada tahun 2019, dan penelitian dilakukan oleh Imelda Darmawalangga, Ahmad Saibani, dan Ani Wijanti pada tahun 2019. Nah, sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, dari 15 penelitian sebelumnya tersebut, hanya 2 penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tersebut tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, yaitu penelitian dilakukan oleh Yusi Mandika dan Hasan Salim pada tahun 2015, dan penelitian dilakukan oleh Igusti Agung Arista Pratnyani dan Eka Aryani Sesdiani pada tahun 2015. Nah, sedangkan kalau terkait dengan variabel ukuran dewan komisaris, dari penelitian sebelumnya, hanya penelitian dilakukan oleh Rina Trisnawati pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, jadi melihat hasil dari penelitian yang sebelumnya tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris tersebut berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility atau CSR ini. Oleh karena itu, dapat dibuat hipotesis seperti berikut, yaitu H1, profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Yang H2-nya yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, dan H3-nya yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Sekianlah video presentasi tentang literatur review dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.